Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bismillah. Kita mencoba untuk memahami siapa sih sebenarnya manhaj salaf ataupun kelompok salafi yang banyak diikuti oleh sebagian orang-orang penduduk kita Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu apa itu manhaj salaf ataupun salafi. Yang disebut manhaj salaf adalah, yang pertama, arti manhaj itu adalah jalan yang ditempuh. Kemudian salaf adalah para ulama-ulama terdahulu di zaman baginda Nabi, para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, para tabi'in, kemudian para ulama sholihin di sekitar itu. Jadi yang disebut salaf adalah ulama-ulama terdahulu dari zaman baginda Nabi sampai perkiraan Koran atau abad keempat, abad kelima. Nah, berarti yang disebut dengan salafi atau pengikut ulama salaf ataupun yang disebut manhaj salaf itu adalah orang yang mengaku bahwasanya, kelompok yang mengaku bahwasanya dirinya adalah pengikut para ulama-ulama salaf, para orang-orang terdahulu. Ini yang disebut salaf. Thayyib. Ini makna dari manhaj salaf ataupun salafi secara bahasa. Kemudian di negeri kita Indonesia ada dua model orang salafi ataupun manhaj salaf. Yang pertama, mereka adalah orang yang mengaku bahwasanya dirinya. Yang pertama, mereka adalah orang yang tidak mengaku bahwasanya dirinya adalah pengikut salaf. Jadi mereka tuh nggak ngaku-ngaku dirinya adalah pengikut salaf atau ulama salaf. Akan tapi mereka mengikuti kelompok ulama salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ulama salaf ketika melihat Al-Quran, ketika melihat hadis, beliau tidak berpegang pada satu Al-Quran kemudian menyalahkan ayat yang lain. Ketika beliau melihat hadis, beliau tidak memegang satu hadis kemudian menyalahkan hadis yang lain. Nah, akan tapi ketika ada hadis, dua hadis bertentangan, secara makna bertentangan, beliau melihat ini mungkin digabungkan atau tidak. Kalau ternyata dua hadis tersebut mungkin digabungkan, akan digabungkan. Jika hadis tersebut tidak mungkin untuk digabungkan, maka dilihat yang satu hadis umum, kemudian yang satunya hadis khusus atau tidak. Kalau yang satu umum, kemudian yang satu khusus, hadis yang khusus ini mengkhususkan hadis yang umum. Dan masih banyak kaidah ulama-ulama salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Contoh memahami Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Imran, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Jadi di Al-Quran ada ayat muhkamat, yaitu yang sudah jelas artinya. Kemudian yang kedua ada ayat mutasyabihat. Ayat yang artinya ini belum jelas, karena jika kita mengambil dengan makna zahirnya, artinya itu nggak bakal cocok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pantas buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ulama salaf melihat ayat mutasyabihat seperti ini, mereka punya dua manhaj. Yang pertama adalah manhaj tafwid, yaitu mereka percaya kepada ayat ini, akan tapi mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu artinya udah. Yang penting kita percaya ayat tersebut. Kemudian ada yang manhaj kedua, yaitu manhaj takwil. Ketika mereka melihat ayat yang kurang pantas maknanya buat Allah, mereka akan mentakwilkan ayat tersebut kepada hal yang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini adalah manhaj takwil. Kenapa ada manhaj takwil? Karena banyak orang-orang zaman sekarang, mereka ketika bertemu dengan Al-Quran, mereka cuma melihat zahirnya aja artinya. Jadi harus ada takwil yang dihadirkan oleh para ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah manhaj salaf. Orang yang tidak mengaku-ngaku dirinya adalah pengikut salaf, akan tapi hakikatnya mereka mengikuti pemahaman-pemahaman salaf, mereka mengikuti kaidah-kaidah orang salaf, orang zaman dahulu, ulama zaman dahulu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian ada salaf yang kedua, manhaj salaf yang kedua ataupun salafi yang kedua. Nah, salaf yang kedua ini, mereka mengaku bahwasanya mereka mengikuti pendapat ulama salaf. Mereka berpegang teguh kepada ulama salaf, akan tapi lihat, mereka menghilangkan ulama salaf, akan tapi mereka menjadikan pemahaman mereka sendiri terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan kelompok salafi yang ngaku-ngaku dirinya salaf atau pengikut salafi ini, mereka mengaku dirinya mengikuti ulama-ulama salaf, akan tapi tujuan mereka menghilangkan kaidah-kaidah ulama salaf, menghilangkan pemahaman-pemahaman ulama salaf, kemudian memahami Al-Quran dengan caranya sendiri, dengan kaidahnya sendiri. Nah, ini yang salah. Adapun yang pertama, kita cinta dengan salaf yang seperti itu. Salafi seperti itu kita cinta, manhaj salaf yang seperti itu kita cinta, kita ikut. Akan tapi manhaj salaf yang kedua atau kelompok salaf yang kedua ini, mereka mengaku mengikuti salaf, mereka mengaku mengikuti baginda Nabi, akan tapi mereka menghilangkan pemahaman ulama-ulama salaf terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka mentakwili ataupun bukan mentakwili, mereka memahami Al-Quran dan hadis dengan cara mereka sendiri. Ini yang banyak terjadi di zaman sekarang. Gak mau ikut ulama salaf, gak mau ikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Loh, kenapa kita ngikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Karena kita merasa kita punya Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita hafal hadis. Akan tapi kita yakin hafalan mereka lebih kuat daripada kita. Kita yakin pemahaman mereka terhadap hadis lebih dalam daripada kita. Nah, kita ngikut Syafi'i bukan karena kita pengen ngikut Syafi'i kemudian meninggalkan baginda Nabi, bukan. Kita ikut baginda Nabi, kita ikut baginda Nabi, kita ikut Al-Quran Sunnah. Akan tapi kita mengikuti Syafi'i dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kan tapi manhaj salaf yang sekarang nggak seperti itu. Mereka nggak mau ikut Syafi'i, nggak mau ikut Hanafi, Maliki, Hambali, akan tapi mereka ingin memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka sendiri. Dan mereka punya ulama-ulama sendiri. Mereka punya ulama-ulama sendiri yang mereka susun. Nah, mereka mengaku bahwasanya mereka adalah pengikut salaf. Kita punya ulama. Siapa ulama mereka? Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Abdul Wahhab, Ibn Taimiyah, kemudian Albani. Tayyib. Nah, kalau kita lihat dalam peradaban, dalam abad-abad Islam, mereka adalah bukan ulama salaf. Albani, Ibn Utsaimin, Ibn Baz, kemudian Ibn Abdul Wahhab, mereka hidup di abad ke-12, abad ke-11. Ada yang hidup di abad ke-13, baru-baru kemarin. Nah, akan tapi Imam Syafi'i hidup di abad ke-2. Imam Maliki hidup di abad kedua, Imam Hanafi hidup di abad pertama, kemudian meninggal di abad kedua, Imam Ibn Hanbal di abad ketiga, keempat. Mereka adalah ulama-ulama salaf. Tapi mereka di zaman tersebut belum ada namanya manhaj salaf yang seperti ini, belum ada.
fitnah-fitnah yang seperti ini belum ada. Satu contoh dalam memahami Al-Quran dan hadis. Di sana ada hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Semua bid'ah adalah sesat. Baik. Ini adalah hadis hadis umum. Kenapa kita bilang ini hadis umum? Karena ini menyeluruh. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah atau hal yang baru itu adalah sesat. Baik. Kemudian ada hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man fa'ala bihi wa ajru man fa'ala biha min ghairi ay yanqusa min ujurihi syai'ah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man fa'ala biha min ghairi ay yanqusa min wizaruhu syai'ah. Min auzarihi syai'ah. Baik. Hadisnya artinya, barang siapa yang membuat hal yang baru dan hal baru tersebut kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan akan mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Min ghairi ay yanqusa min ujurihi syai'a. Tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat hal baru dan hal tersebut adalah kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan hal tersebut. Di sini ada hadis, semua hal baru adalah bid'ah. Semua hal baru adalah sesat. Di sini ada hadis juga, jika hal baru tersebut baik, maka kita dapat pahala. Jika hal tersebut buruk, maka kita dapat dosa. Thayyib. Ini hadis khos. Kenapa khos? Karena ada lafaz khos di sini. Ada perkataan khos dari baginda Nabi. Ditafsil, kalau hal baik seperti ini, kalau hal buruk seperti ini. Nah, berarti ketika kita bertemu dengan hadis khos seperti ini, kita khususkan hadis yang umum dengan hadis yang khos. Kita gabungkan. Jadi di sini akan menyimpulkan bahwasannya yang dhalalah, yang sesat itu adalah hal-hal yang buruk, yang baru. Seperti itu. Ini sebuah contoh. Kita harus menggunakan akal dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, di situ ada kaidah-kaidah akal dan ada kaidah-kaidah pemahaman hadis dan Quran yang kita harus tahu. Bukan hanya sekedar baca Al-Quran, baca hadis, satu ayat Al-Quran kita gunakan untuk menyalahkan semua Al-Quran. Satu hadis kita gunakan untuk menyalahkan semua isi hadis. Ini adalah kesalahan dalam berpikir. Akan tapi orang yang bijak adalah ketika melihat hal yang benar, kita punya pendapat. Orang lain punya pendapat. Kita saling menghargai, kita saling mencintai. Menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Nah, dan salah satu kesalahan adalah ketika kita bukan orang yang suka tahlilan. Kok kita merendahkan orang yang tahlilan? Ini sebuah kesalahan. Begitu juga sebaliknya. Orang yang suka tahlilan kok merendahkan orang yang gak suka tahlilan? Itu juga kesalahan. Dua-duanya salah. Coba alangkah indahnya ketika kita sesama muslim yang gak tahlilan punya dalil, yang tahlilan punya dalil. Kemudian kita hidup rukun, aman, indah. Gak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kita punya pendapat. Kita merasa diri kita gak mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis langsung. Siapa kita? Nah, tapi kita punya ulama-ulama yang mampu memahami Al-Quran dan hadis. Kita ikuti pemahaman mereka kepada Al-Quran dan hadis untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kita, kalau Anda punya pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, oke, Anda pakai pemahaman Anda. Akan tapi ingat, pemahaman Anda ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti pendapat-pendapat ulama, mereka dihisab oleh Allah atas pemahaman mereka. Kita ngikut. Ya kalau
mereka bersalah karena kita ngikut. Mereka akan tanggung jawab. Cuman kalau Anda akan bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Intinya adalah kita harus baik satu dengan yang lainnya. Tak perlu kita menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan kita. Kita harus saling mencintai satu dengan yang lainnya. Semuanya punya pendapat dan semuanya punya dalil. Anda punya pendapat, Anda punya dalil. Kita punya pendapat, kita punya dalil. Tapi Anda gak ngikut Rasul, kita ngikut Rasulullah. Cuman Anda gak tahu dalil kita. Para ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, mereka punya dalil dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam berkunut kita punya dalil. Anda gak perlu mengatakan ini dalil dhaif karena periwayatnya ada yang oleng contohnya. Seberapa ilmu Anda dalam memahami hadis, seberapa, sehingga seenaknya sendiri dalam mendhaifkan ataupun mensahihkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis dhaif bukan berarti kita buang kok hadisnya. Kalau memang itu hadis dhaif bukan berarti kita buang hadisnya. Kita harus yakin itu hadis baginda Nabi juga walaupun dhaif. Kalau hadis maudhu, oke, kita buang hadisnya karena maudhu, palsu. Cuman hadis dhaif juga hadis baginda Nabi. Kita nggak boleh membuang sembarangan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menghormati dalam amal sehari-hari, dalam kebaikan-kebaikan kita boleh mengamalkan hadis dhaif kok. Karena hadis dhaif tetap hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja periwayatnya lemah. Kita hanya ingin kebaikan satu dengan yang lainnya. Yang paling indah adalah ketika kita insyaf. Insyaf itu kita gak merasa bahwasanya diri kita adalah yang paling benar. Karena kita paham apa yang kita tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Kita tidak tahu tentang hadis kunut, bukan berarti hadis kunut gak ada. Kita gak tahu bahwasanya tentang hadis zikir jama'i, kumpul bareng buat zikir, bukan berarti hadis tersebut gak ada. Banyak diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang hadisnya sahih, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan dikatakan bahwasanya Imam Bukhari ini, itu kitabnya Sahih Muslim, dikatakan oleh para ulama tidak ada kitab yang paling sahih di dunia ini setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari. Artinya hadis yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Hadis baginda Nabi Muhammad yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Beliau adalah ulama salaf. Beliau lahir di tahun 194 Hijriah. Berarti beliau hidup di abad kedua dan abad ketiga. Kadang ada orang yang lebih bodoh lagi. Lah Imam Syafi'i loh hadisnya nggak ada di Sahih Bukhari. Imam Syafi'i, Imam Maliki hadisnya nggak ada di Sahih Muslim. Bahkan Imam Syafi'i nggak pernah ngeriwayatin dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim itu nggak pernah. Imam Hanafi juga sama, Imam Maliki juga sama. Loh, karena Anda yang nggak tahu. Kenapa kok Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ibn Hanbal tidak pernah meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari? Kenapa? Soalnya Imam Bukhari hidup setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di 150 Hijriah. Imam Bukhari lahir di 194 Hijriah. Imam Syafi'i udah jadi ulama, Imam Bukhari baru lahir. Anda nggak tahu tentang sejarah-sejarah para ulama ini. Anda harus paham di mana tempat Anda sekarang berada. Anda mengikuti Ibn Bas di 1900, di 1300, 1200. Anda mengikuti Albani 1333. Ibn Utsaimin yang Anda ikutin, ulama-ulama baru semuanya mereka. Mereka adalah ulama-ulama baru yang Anda klaim sebagai ulama-ulama salaf. Dan Anda hilangkan itu ulama-ulama salaf yang sesungguhnya. Kita hanya rindu kebaikan kepada siapapun.
Kita tidak ingin memecah tali silaturahim. Kita semuanya adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bukan berniat untuk merendahkan atau saling mencaci, tidak. Kita rindu kebaikan semuanya. Anda pasti juga mengatakan bahwasanya Anda rindu kepada saya kebaikan. Baik. Kita semuanya punya dalil. Anda punya dalil dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dengan pemahaman Anda, kita punya dalil dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama-ulama kita. Kita ngikut ulama bukan berarti kita nggak ngikut Rasulullah. Kita ngikut Imam Syafi'i bukan berarti kita menghilangkan Rasulullah. Justru kalau Anda berkata kepada orang awam yang mengikuti ulama, ente jangan ikut ulama, ente ikut Rasulullah, ditampur, ditampuk, ditempeleng mungkin. Kenapa? Karena ulama-ulama itu ngikut Rasulullah. Mereka ngikuti Rasulullah dengan pemahaman para ulama. Bukan berarti mereka mengikuti ulama tanpa mengikuti Rasulullah. Begini aja dari kami. Mohon maaf dan doa selalu. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling menghormati. Terus menyambung tali silaturahim dengan pemahaman kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.